Tidak semua pendaki yang naik ke gunung akan benar-benar turun sebagai orang yang sama. Di Gunung Slamet, ada satu nama yang tak pernah tercatat sebagai korban, namun juga tak pernah kembali. Ia menghilang tanpa jejak. Tidak jatuh, tidak ditemukan. Hanya meninggalkan tas, jaket, dan satu kalimat pendek. Gunung ini hidup. Aku salah. Sejak malam itu, kabut sering turun terlalu cepat. Jejak kaki muncul lalu berhenti mendadak. Dan beberapa pendaki mengaku mendengar langkah di belakang mereka, padahal jalur itu sepi. Ini bukan cerita tentang tersesat. Ini kisah tentang dipanggil. Dan tentang satu gunung yang memilih siapa yang boleh pulang dan siapa yang harus tinggal. Tidak semua pendaki yang naik gunung akan kembali. Di Gunung Slamet, seorang pendaki menghilang tanpa jejak. Tak jatuh, tak ditemukan, hanya meninggalkan barang dan satu pesan. Gunung ini hidup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Naninu Story. Inilah kisah tentang pelanggaran, kabut, dan satu gunung yang memilih siapa yang boleh pulang. Gunung Slamet selalu terlihat tenang dari kejauhan. Puncaknya menjulang, diselimuti awan yang bergerak perlahan, seolah bernapas bersama waktu. Namun bagi orang-orang yang mengenalnya lebih dekat, Slamet bukan sekedar gunung. Ia adalah wilayah yang hidup, menyimpan aturan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Sayangnya, tidak semua orang mau mendengarkan. Pagi itu, 5 pendaki berdiri di gerbang jalur pendakian. Udara masih segar, embun menempel di dedaunan, dan matahari baru saja muncul dari balik perbukitan. Di antara mereka ada Raka, pria 28 tahun dengan pengalaman mendaki yang cukup panjang. Ia dikenal berani, percaya diri, terlalu percaya diri bahkan. Baginya, cerita mistis hanyalah bumbu untuk menakut-nakuti pendaki pemula. Gunung setinggi ini udah sering gue taklukin, ucap Raka sambil mengencangkan carrier. Selama fisik kuat, sisanya cuma sugesti. Ucapan itu membuat dua rekannya saling berpandangan. Mereka tidak membantah, tapi kegelisahan jelas tergambar di wajah mereka. Sejak tiba di desa terakhir sebelum jalur hutan, suasana terasa berbeda. Warga setempat menyambut dengan ramah, namun tatapan mereka menyimpan kehati-hatian. Seolah ada kekhawatiran yang tak sanggup diucapkan secara terang-terangan. Sebelum masuk jalur, seorang sesepuh desa mendekat. Rambutnya memutih, wajahnya keriput dimakan usia, namun matanya tajam dan tenang. Dengan suara pelan, ia berpesan agar para pendaki menjaga sikap, tidak berkata sembarangan, dan selalu berjalan bersama. Gunung ini bukan tempat untuk menantang, katanya singkat. Raka hanya senyum kecil, nyaris mengejek. Ia mengangguk sekadarnya, lalu melangkah lebih dulu memasuki jalur hutan. Langkahnya mantap, cepat, seolah ingin meninggalkan segala peringatan di belakang. Pepohonan tinggi menyambut mereka, rapat dan gelap, membuat sinar matahari sulit menembus ke tanah. Semakin jauh melangkah, udara terasa semakin dingin. Beberapa jam pertama berjalan normal, jalur masih jelas, suara burung hutan terdengar bersahutan. Namun perlahan, suasana berubah. Angin berembus pelan membawa aroma aneh, bukan hanya tanah basah, tetapi seperti wangi kemenyan samar. Raka berhenti sejenak, mengerenyik, lalu tertawa kecil. Pasti perasaan aja, gumamnya. Tanpa disadari, ia berjalan sedikit lebih cepat dari yang lain. Jarak antara mereka semakin renggang. Sesekali Raka menoleh ke belakang, masih melihat siluet teman-temannya, lalu kembali melangkah. Sampai pada satu titik, ia merasa hutan di sekelilingnya terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, hanya langkah kakinya sendiri. Raka berhenti. Untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, ada perasaan tak nyaman menyusup ke dadanya. Ia memanggil nama salah satu rekannya, tidak ada jawaban. Ketika ia hendak melangkah lagi, terdengar suara samar dari kejauhan, seperti alunan gamelan yang sangat pelan, tenggelam di antara pepohonan dan kabut tipis yang mulai turun. Raka menelan ludah.
Ia tersenyum paksa, berusaha menepis rasa gelisah. Namun tanpa ia sadari, sejak langkah terakhir itu, Gunung Selamat seolah mulai memperhatikannya. Kabut turun lebih cepat dari perkiraan. Awalnya hanya berupa lapisan tipis yang menggantung di antara batang-batang pohon, namun perlahan berubah menjadi dinding putih yang membatasi jarak pandang. Raka melangkah ragu. Setiap suara terdengar lebih dekat dari seharusnya, seolah hutan mempermainkan jarak dan arah. Di belakang, keempat pendaki lainnya akhirnya menyadari Raka sudah terlalu jauh di depan. Mereka berhenti, saling memandang dengan wajah tegang. Salah satu dari mereka memanggil nama Raka dengan suara lantang, namun hanya gema yang kembali, terpantul oleh pepohonan. Tak ada jawaban. Dia pasti ngerasa aman, ujar salah seorang, mencoba menenangkan diri. Meski begitu, ia menggenggam tali carrier lebih erat. Kabut semakin tebal dan jalur setapak mulai sulit dikenali. Tanah basah membuat langkah terasa berat, seakan gunung sengaja memperlambat mereka. Sementara itu, Raka berdiri sendiri di sebuah percabangan jalur yang tak tercatat di peta. Jalur kiri tampak sempit, tertutup semak, namun entah mengapa terasa lebih jelas di matanya. Jalur kanan adalah jalur resmi, tetapi tertutup kabut pekat. Tanpa banyak pikir, Raka memilih jalur kiri. Ada dorongan aneh yang membuatnya yakin itulah jalan yang benar. Beberapa menit berjalan, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Langkah itu ringan, teratur, mengikuti ritme napasnya. Raka menoleh cepat, tak ada siapapun. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia mencoba tertawa, menganggapnya hanya sugesti. Namun ketika melangkah lagi, langkah kaki itu kembali terdengar, kini lebih dekat. Di kejauhan, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seolah dimainkan di tengah hutan. Nada-nadanya lambat, sendu, dan membuat bulu kuduk meremang. Raka berhenti total. Ia teringat sekilas pesan sesepuh desa, kalau dengar suara gamelan, jangan dicari. Tapi rasa penasaran mengalahkan kewaspadaan. Aneh, gumamnya, lalu melangkah ke arah suara itu. Di sisi lain, rombongan utama akhirnya memutuskan berhenti dan berdoa singkat. Salah satu dari mereka merasa mual dan pusing, seolah udara di sekelilingnya menekan kepala. Kompas yang mereka bawa berputar tidak wajar. Arah utara dan selatan seperti bertukar tempat. Raka tiba di sebuah area lapang kecil. Di tengahnya berdiri pohon tua berakar besar menjulur ke permukaan tanah seperti ular raksasa. Udara di sekitar pohon terasa lebih dingin. Suara gamelan tiba-tiba berhenti. Keheningan yang tersisa terasa menakutkan, seakan hutan menahan napas. Raka meletakkan carriernya di dekat pohon, berniat beristirahat sejenak. Saat itu, angin dingin berhembus kuat, membuat dedaunan berdesir serempak. Dari balik kabut, ia merasa ada yang memperhatikannya, bukan dari satu arah, melainkan dari segala sisi. "Siapa di sana?" teriak Raka, suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Tak ada jawaban, namun dari balik kabut terdengar bisikan pelan, bukan suara yang bisa dipahami, melainkan gumaman yang membuat kepala terasa berat. Raka merasakan tekanan di dadanya, napasnya memendek. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa kaku, seakan tertahan oleh tanah. Di saat yang sama, rombongan pendaki lain akhirnya tiba di area yang sama. Mereka menemukan tas Raka tergeletak rapi di bawah pohon tua itu. Sepatu dan botol minumnya masih lengkap, namun Raka sendiri menghilang. Tak ada jejak kaki, tak ada tanda perlawanan, seakan ia berdiri di sana lalu menguap bersama kabut. Gunung Selamat kembali sunyi, dan sejak saat itu pencarian pun dimulai. Langit berubah gelap lebih cepat dari seharusnya. Matahari tenggelam di balik kabut tebal yang kini sepenuhnya menguasai hutan Gunung Selamat. Keempat pendaki berdiri terpaku di depan pohon tua berakar besar, menatap tas Raka yang tergeletak rapi di tanah. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menyentuhnya lebih dulu. "Dia nggak mungkin pergi tanpa barang," gumam salah satu dari mereka. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar di antara desir angin yang tiba-tiba dingin. Di sekitar pohon itu tanah tampak utuh, tak ada bekas terpeleset,
Tak ada ranting patah, bahkan tak ada jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan. Mereka mencoba memanggil nama Raka berkali-kali. Suara itu memantul, teredam kabut, lalu menghilang. Seolah hutan sengaja menyerap setiap teriakan, menelannya tanpa sisa. Salah seorang pendaki merasakan tengkuknya merinding. Ia merasa sedang diawasi, bukan oleh satu pasang mata, melainkan oleh sesuatu yang tak terlihat namun hadir. Keputusan berat pun diambil. Hari sudah terlalu sore untuk turun, dan melanjutkan pencarian tanpa perlengkapan lengkap hanya akan menambah korban. Dengan tangan gemetar, mereka mendirikan tenda tidak jauh dari pohon tua itu. Api unggun dinyalakan, namun cahayanya terasa kecil dan rapuh di tengah luasnya hutan. Malam pertama tanpa Raka dimulai dengan keheningan yang tidak wajar. Tidak ada suara serangga malam, tidak ada hewan yang melintas, bahkan angin pun berhenti, seakan waktu membeku. Api unggun menyala stabil, tapi bayangan yang ditimbulkannya di batang-batang pohon tampak bergerak sendiri, memanjang dan menyusut dengan cara yang salah. Sekitar tengah malam, salah satu pendaki terbangun karena merasa tenda berguncang pelan. Ia menahan napas, mendengarkan. Dari luar terdengar langkah kaki mengitari tenda, perlahan, teratur, seperti seseorang yang sedang menghitung langkahnya. Setiap langkah berhenti tepat di depan pintu tenda, lalu berlanjut ke sisi lain. Tak ada yang berani membuka resleting. Langkah itu berhenti, digantikan oleh suara napas berat, sangat dekat, seolah wajah seseorang menempel di kain tenda. Bau tanah basah bercampur aroma kemenyan menusuk hidung, lalu terdengar bisikan lirih, menyebut nama mereka satu persatu. Suara itu datar, tanpa emosi, namun terasa salah. Ketika nama Raka disebut, api unggun di luar tiba-tiba meredup. Salah seorang pendaki tak kuasa menahan diri. Ia merapatkan kedua tangannya, berdoa dalam hati. Detik-detik terasa seperti jam. Setelah waktu yang terasa sangat lama, suara itu perlahan menjauh. Langkah kaki menghilang, menyatu dengan hutan. Pagi datang dengan cahaya pucat. Kabut belum sepenuhnya terangkat. Mereka keluar dari tenda dengan tubuh lelah dan mata cekung. Api unggun telah padam, menyisakan abu dingin. Di tanah sekitar tenda terdapat jejak kaki samar, tanpa alas, berukuran tak wajar, dan jumlahnya lebih dari satu. Jejak itu mengarah ke dalam kabut, lalu berhenti mendadak. Salah satu pendaki muntah melihatnya. Yang lain terduduk lemas. Tak ada yang perlu diucapkan. Mereka semua tahu, apapun yang terjadi pada Raka bukan sekadar kecelakaan biasa. Dengan sisa keberanian, mereka mengemasi barang dan mulai turun untuk melapor. Namun sebelum pergi, salah seorang menoleh ke arah pohon tua itu sekali lagi. Di balik kabut, ia melihat sesosok bayangan berdiri diam, tinggi, kurus, dan tak bergerak. Sesaat kemudian, bayangan itu menghilang. Gunung Slamet kembali sunyi, tapi malam itu telah meninggalkan jejak, bukan di tanah, melainkan di ingatan mereka. Dan pencarian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Laporan hilangnya Raka diterima di pos pendakian pada pagi yang berkabut. Keempat pendaki turun dengan wajah pucat, mata merah, dan suara yang nyaris tak stabil. Cerita tentang tas yang tertinggal, jejak kaki tanpa alas, serta suara-suara aneh di malam hari membuat petugas pos saling berpandangan. Tak ada yang menertawakan. Beberapa dari mereka justru menunduk, seolah sudah menduga kemungkinan terburuk. Tim SAR dibentuk siang itu juga. Relawan, petugas berpengalaman, dan seorang juru kunci gunung ikut bergabung. Juru kunci itu bernama Mbah Wiryo, pria sepuh dengan langkah perlahan dan tatapan yang sulit ditebak. Ia membawa tas kecil berisi bunga, kemenyan, dan kain putih. Bukan untuk ritual, katanya, melainkan sebagai tanda permisi. Gunung Slamet itu tua, ucap Mbah Wiryo sebelum pendakian dimulai. Ia sudah ada sebelum kita, dan akan tetap ada setelah kita. Kalau ada yang diambil, belum tentu bisa dikembalikan dengan cara biasa. Pendakian tim SAR terasa berbeda. Jalur yang biasanya mudah dikenali, kini tampak berubah. Pohon-pohon terasa lebih rapat, jarak antar penanda seperti memanjang. Kompas beberapa kali berputar tak menentu. Seorang relawan mengeluh pusing dan harus berhenti sejenak. Udara terasa berat,
Menekan dada, membuat napas pendek. Mereka tiba di area pohon tua menjelang sore. Tas Raka masih berada di tempat yang sama, tak tersentuh, seolah tak ada satupun makhluk yang berani mendekat. Mbah Wiryo berdiri lama di depannya. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu menggeleng pelan. Anak ini tidak jatuh, katanya, dan tidak diseret binatang. Tim mulai menyisir area sekitar. Anjing pelacak dilepaskan, namun hewan itu berhenti mendadak beberapa meter dari pohon tua. Ia merengek, ekornya terjepit di antara kaki, lalu menolak bergerak lebih jauh. Pawangnya mencoba memaksa, tetapi anjing itu justru berbalik arah. Senja turun perlahan, kabut kembali muncul, lebih tebal dari hari sebelumnya. Dari kejauhan salah satu anggota SAR bersumpah mendengar suara gamelan samar. Ketika ia melaporkan hal itu, Mbah Wiryo menatapnya tajam. "Jangan ditanggapi," katanya tegas, "anggap angin." Malam memaksa mereka mendirikan pos sementara. Pencarian dihentikan sementara, dengan rencana dilanjutkan pagi hari. Namun malam di Gunung Selamat seolah tak ingin memberi waktu istirahat. Beberapa anggota SAR mengaku bermimpi aneh. Berjalan di jalur yang sama berulang kali, tak pernah sampai. Dalam mimpi itu, mereka melihat seorang pemuda berdiri di kejauhan, membelakangi mereka. Sekitar pukul 2 dini hari, seorang relawan terbangun karena mendengar suara orang berbicara di luar tenda. Ia mengintip pelan. Di luar, kabut bergulung rendah, dan di antara bayangan pohon terlihat beberapa sosok berdiri diam. Jumlahnya lebih dari 2, tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri menghadap tenda. Relawan itu menutup kembali kain tenda dengan tangan gemetar. Saat pagi tiba, sosok-sosok itu tak lagi terlihat. Namun di tanah sekitar pos terdapat bekas telapak kaki, tanpa alas, mengelilingi tenda dalam lingkaran rapi. Mbah Wiryo memerintahkan agar pencarian dilanjutkan dengan batasan tertentu. Ada wilayah yang tidak boleh dilewati, katanya. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak diizinkan. Hari itu berlalu tanpa hasil. Raka tetap tak ditemukan. Namun satu hal menjadi jelas bagi semua yang terlibat. Mereka bukan satu-satunya yang berada di Gunung Selamat. Dan gunung itu dengan caranya sendiri sedang memperhatikan setiap langkah mereka. Hari ketiga pencarian dimulai dengan kelelahan yang menempel di tubuh setiap anggota tim SAR. Kabut belum sepenuhnya terangkat, menggantung rendah di antara pepohonan seperti tirai yang enggan dibuka. Udara terasa lembab dan berat, membuat langkah menjadi lamban. Beberapa relawan mengeluh pusing dan mual, seolah gunung perlahan menguras tenaga mereka tanpa alasan jelas. Sejak malam sebelumnya, sesuatu telah berubah. Salah satu anggota SAR bernama Dimas terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Dalam tidurnya, ia bermimpi berjalan sendirian di jalur yang asing, namun terasa sangat dikenalnya. Kabut menutup segalanya. Di kejauhan ia melihat sosok seorang pria berdiri membelakanginya. Jaket pendaki itu dikenalnya, jaket milik Raka. "Jangan ke sini," kata sosok itu tanpa menoleh. Suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Dimas terbangun tepat saat sosok itu mulai berbalik. Ketika pagi tiba, Dimas menceritakan mimpinya kepada rekan lain. Wajah mereka mendadak pucat. 2 orang lainnya mengaku mengalami mimpi serupa. Jalur berulang, kabut tebal, dan sosok Raka yang selalu berada di batas pandang. Tidak pernah mendekat, tidak pernah benar-benar pergi. Mbah Wiryo mendengarkan dengan seksama. Ia tidak tampak terkejut. "Itu tandanya kalian sudah terlalu dekat," katanya pelan. "Bukan secara jarak, tapi secara perhatian." Pencarian hari itu difokuskan ke area yang sebelumnya tidak tersentuh. Namun, setiap kali tim mencoba mendekat ke wilayah tertentu, peralatan mereka bermasalah. Radio kehilangan sinyal, GPS mati mendadak, dan baterai cepat habis. Seolah ada batas tak terlihat yang tak boleh dilewati. Menjelang siang, mereka menemukan sesuatu di dekat aliran sungai kecil. Sebuah botol minum. Botol itu milik Raka. Masih tertutup rapat, tidak tergores, dan tergeletak di atas batu besar seolah sengaja diletakkan di sana. Tidak mungkin terbawa arus.
Temuan itu membuat suasana semakin tegang. Harapan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Jika barang-barang Raka terus muncul tanpa penjelasan, lalu di mana pemiliknya? Malam kembali datang. Kali ini hujan turun rintik-rintik, membuat hutan semakin sunyi. Api unggun menyala redup. Satu persatu anggota tim terlelap, kelelahan mengalahkan rasa waspada. Namun tidur mereka tak pernah benar-benar tenang. Dimas kembali bermimpi. Ia melihat Raka berdiri lebih dekat kali ini. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti menatap sesuatu yang berada jauh di balik Dimas. "Aku nggak tersesat," kata Raka. "Aku cuma salah jawab." "Apa maksudnya?" tanya Dimas dalam mimpi. Raka tersenyum tipis. "Gunung ini bertanya, aku menantang." Dimas terbangun dengan napas terengah-engah. Di luar tenda, hujan telah berhenti, namun aroma kemenyan tercium kuat, padahal tak seorang pun menyalakannya. Ketika ia keluar, ia melihat Mbah Wiryo duduk sendirian menghadap hutan. Matanya terpejam, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. "Kita harus siap," ujar Mbah Wiryo tanpa membuka mata. "Tidak semua yang dicari ingin ditemukan." Di kejauhan, dari balik kabut, terdengar suara gamelan yang sangat pelan, cukup jelas untuk disadari, terlalu samar untuk dikejar. Gunung Slamet kembali menegaskan kehadirannya. Dan malam itu, mereka semua tahu, Raka masih ada di gunung. Namun belum tentu sebagai manusia yang sama. Pagi di Gunung Slamet datang dengan udara yang lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Kabut belum sepenuhnya pergi, menggantung rendah di antara pepohonan, seolah menandai batas antara dunia yang dikenal dan sesuatu yang lain. Wajah-wajah anggota tim SAR tampak semakin letih, mata cekung, langkah berat, dan percakapan yang kian jarang. Sejak mimpi-mimpi aneh mulai menghantui, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar merasa terjaga. 2 orang relawan jatuh sakit pagi itu. Tubuh mereka demam, menggigil, dan sulit berdiri. Tidak ada luka, tidak ada gejala yang bisa dijelaskan secara medis. Mbah Wiryo hanya menghela napas panjang ketika diberitahu. "Bukan tubuh yang lemah," katanya pelan, "tapi batin yang terlalu terbuka." Meski demikian, pencarian belum dihentikan. Atasan tim memutuskan menyisir area lebih tinggi, mendekati batas yang sebelumnya disarankan Mbah Wiryo untuk dihindari. Keputusan itu diambil dengan berat hati, namun waktu terus berjalan dan harapan menemukan Raka masih ada. Semakin naik, jalur terasa semakin asing. Pepohonan berubah bentuk, jarak antar batang terasa tak wajar. Kadang mereka merasa sudah berjalan lurus, namun kembali lagi ke tempat yang sama. Seorang anggota SAR menandai pohon dengan pita, namun beberapa jam kemudian pita itu menghilang, seolah tak pernah dipasang. Menjelang siang, mereka bertemu seorang pencari kayu tua. Pria itu kurus, pakaiannya lusuh, dan wajahnya menyimpan ketakutan yang sulit disembunyikan. Ia mengaku beberapa malam lalu melihat seorang pemuda berjalan tanpa alas kaki di tengah hujan, menuju arah puncak. Dipanggil juga nggak nengok, katanya gemetar. Bayangannya lebih dari 1. Kesaksian itu membuat langkah tim semakin berat. Dimas merasakan tengkuknya dingin. Gambaran itu terlalu mirip dengan sosok dalam impinya. Mbah Wiryo menghentikan langkah di sebuah titik yang ditandai batu-batu tersusun tak beraturan. "Sampai sini saja," katanya tegas. "Lewat dari ini bukan wilayah kita." Beberapa anggota membantah, menyebut ini hanya sugesti. Namun saat salah satu dari mereka melangkah melewati batu itu, ia tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya kejang, matanya terbelalak seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Butuh waktu lama hingga ia sadar kembali. Dan ketika itu terjadi, ia hanya menangis tanpa suara. Keputusan pun diambil. Pencarian dihentikan sementara di area tersebut. Mereka kembali ke pos dengan perasaan kalah. Malam itu, hujan turun deras. Suara air menghantam dedaunan terdengar seperti bisikan tak berujung. Dimas kembali bermimpi. Kali ini, Raka berdiri sangat dekat. Wajahnya lebih jelas, namun tampak kosong, seperti bayangan dirinya sendiri. "Aku udah dikasih jalan pulang," kata Raka pelan. "Tapi aku nggak bisa lewat." "Kenapa?" tanya Dimas, meski dadanya terasa sesak. "Karena nggak semua yang hilang itu mau ditemukan." Dimas terbangun dengan air mata mengalir tanpa ia sadari.
Di luar tenda, hujan berhenti mendadak. Keheningan kembali menyelimuti hutan. Dari arah pepohonan, terdengar langkah kaki pelan, berhenti tepat di luar lingkar cahaya lampu. Tak ada yang keluar untuk memeriksa. Keesokan harinya, satu hal menjadi jelas bagi semua orang. Pencarian ini bukan lagi tentang menemukan tubuh atau menyelamatkan nyawa. Ini tentang memahami batas, tentang menerima bahwa ada wilayah yang tidak diizinkan untuk manusia. Dan Gunung Slamet, dengan caranya sendiri, telah memberikan peringatan terakhir. Hari ketujuh pencarian diawali dengan suasana yang ganjil. Tidak ada kabut pagi seperti biasanya. Langit justru tampak cerah, terlalu cerah, seolah Gunung Slamet sedang memperlihatkan wajah ramahnya setelah hari-hari penuh tekanan. Namun justru itulah yang membuat para anggota tim SAR merasa tidak nyaman. Keheningan yang menyertai pagi itu terasa dibuat-buat, seperti ketenangan sebelum sesuatu terjadi. Beberapa relawan memilih untuk berkemas lebih awal. Kelelahan fisik dan mental telah mencapai batas. Laporan dari bawah menyebutkan bahwa keluarga Raka mulai bersiap menerima kemungkinan terburuk. Keputusan resmi untuk menghentikan pencarian mulai dibicarakan, meski belum diumumkan. Mbah Wiryo meminta izin untuk berjalan sendiri sebentar di sekitar area pohon tua. Ia membawa kain putih dan bunga yang sejak awal selalu disimpannya. Tak ada yang menghalangi, entah karena hormat, entah karena takut. Ia berdiri lama di sana, menunduk, seolah sedang berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat. Saat itulah salah seorang relawan berteriak. Di tepi jalur yang selama ini sudah berkali-kali disisir, tergeletak sebuah jaket pendaki. Jaket itu dikenali semua orang, jaket milik Raka. Warnanya masih jelas, tidak basah, tidak kotor, dan terlipat rapi, seolah baru saja diletakkan. Padahal semalam hujan deras mengguyur area itu. Temuan itu membuat suasana mendadak kacau. Beberapa relawan merasa ini adalah tanda harapan, sementara yang lain justru merasakan ketakutan yang lebih dalam. Dimas berdiri terpaku menatap jaket itu. Di dadanya muncul perasaan aneh, seperti sedang dilihat dari kejauhan. Di saku jaket, mereka menemukan selembar kertas kecil. Tulisan tangan yang dikenali sebagai tulisan Raka. Pesannya singkat, "Gunung ini hidup, aku salah." Tidak ada tanggal, tidak ada penjelasan lain. Mbah Wiryo kembali dan menatap jaket itu lama sekali. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan. "Sudah dikembalikan," katanya pelan. Artinya, urusan di sini hampir selesai. Namun malam itu justru menjadi malam terberat. Dimas dan dua anggota SAR lainnya mengalami mimpi yang sama. Mereka melihat Raka berdiri di ambang hutan, di batas cahaya dan gelap. Wajahnya tenang, tidak lagi kosong. Ia tersenyum tipis. "Aku udah sampai, tinggal kalian yang jangan kesini." Ketika terbangun, Dimas mendapati sepatunya basah oleh embun, meski ia yakin tidak keluar tenda semalaman. Di luar, tanah di sekitar tenda menunjukkan bekas langkah kaki, satu pasang saja mengarah ke hutan. Lalu berhenti tepat di batas batu yang dulu disebut Mbah Wiryo sebagai wilayah terlarang. Keesokan paginya, keputusan resmi diumumkan. Pencarian dihentikan. Tidak ada jenazah, tidak ada korban tambahan. Raka dinyatakan hilang di Gunung Slamet. Sebelum turun, Mbah Wiryo melakukan doa singkat. Ia meletakkan kain putih di bawah pohon tua, lalu menaburkan bunga. "Yang pergi, biarlah pergi," katanya lirih. "Yang tinggal, jangan membawa pulang apapun selain pelajaran." Saat rombongan mulai meninggalkan area itu, Dimas menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di antara pepohonan, ia melihat sesosok berdiri diam, mengenakan jaket yang sama seperti yang ditemukan kemarin. Sosok itu mengangguk pelan, lalu menghilang bersama cahaya pagi. Gunung Slamet kembali sunyi. Namun, tanda itu telah dikembalikan.
dan tidak semua kehilangan harus ditemukan untuk bisa diterima. Waktu berjalan, namun Gunung Slamet tidak pernah benar-benar pergi dari pikiran mereka yang terlibat dalam pencarian Raka. Setelah tim SAR turun dan kasus dinyatakan ditutup, kehidupan perlahan kembali normal, setidaknya di permukaan. Media berhenti memberitakan, pendaki lain kembali memadati jalur. Namun bagi Dimas dan beberapa orang lainnya, sesuatu telah tertinggal di gunung itu. Dimas kembali ke rumah dengan tubuh yang utuh, tetapi tidurnya tak pernah sama. Setiap malam ia terbangun pada jam yang sama, sekitar pukul 2 dini hari, dengan perasaan seolah baru saja berjalan jauh. Telapak kakinya sering terasa dingin dan basah meski lantai kamarnya kering. Kadang aroma tanah dan kemenyan tercium samar, membuat dadanya sesak tanpa alasan jelas. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap semua itu sebagai sisa trauma, namun mimpi-mimpi itu kembali. Bukan lagi tentang Raka berdiri jauh di kabut, melainkan tentang jalur pendakian yang berulang, pohon-pohon yang bergeser tempat, dan suara gamelan yang semakin jelas. Dalam mimpi itu, Dimas selalu berada di ambang batas, satu langkah lagi, dan ia merasa tidak akan bisa kembali. Beberapa mantan anggota SAR lain mengalami hal serupa. Ada yang mendadak jatuh sakit tanpa sebab medis. Ada yang mengaku melihat bayangan berdiri di sudut pandang matanya, menghilang saat ditoleh. Seorang relawan bahkan mengundurkan diri dari aktivitas alam bebas sepenuhnya, tak sanggup lagi mendengar suara angin di hutan. Di desa dekat Gunung Slamet, warga mulai berbisik. Seorang pendaki baru mengaku mendengar seseorang berjalan di belakangnya saat kabut turun, padahal ia mendaki sendirian. Ketika berhenti dan menoleh, tak ada siapapun. Namun di tanah terlihat jejak kaki tanpa alas sejajar dengan langkahnya, lalu berbelok ke arah hutan. Mbah Wiryo yang kini jarang terlihat pernah berkata kepada salah satu warga, "Yang diambil belum tentu pergi, kadang hanya berganti tugas." Suatu malam, Dimas memberanikan diri mengunjungi Mbah Wiryo. Rumahnya sunyi, lampu temaram menyala. Mbah Wiryo tampak lebih tua, seolah waktu mengejarnya lebih cepat. Dimas menceritakan semua yang ia alami, mimpi, bau kemenyan, perasaan dipanggil tanpa suara. Mbah Wiryo mendengarkan tanpa memotong. Setelah Dimas selesai, ia berkata, "Kamu masih diingat, tapi belum diminta." "Apa maksudnya, Mbah?" "Artinya kamu harus menutup pintu itu sendiri." Ia memberi Dimas seutas benang putih kecil. "Kalau suatu malam kamu dengar langkah di belakangmu, ikat ini di pergelangan tangan. Jangan menoleh, jangan menyahut. Sampai pagi." Dimas pulang dengan perasaan campur aduk. Malam itu, sekitar pukul 2, ia terbangun karena mendengar langkah kaki di luar kamar. Pelan, teratur, berhenti tepat di depan pintu. Dadanya berdebar. Ia teringat pesan Mbah Wiryo. Dengan tangan gemetar, ia mengikat benang putih itu di pergelangan tangannya. Langkah itu berdiam lama, sangat lama, lalu menjauh. Keesokan paginya, benang itu putus sendiri. Di Gunung Slamet, seorang pendaki melaporkan menemukan jaket lama tergantung di dahan pohon, tertiup angin pelan. Jaket itu tampak usang, warnanya memudar. Tak ada yang mengklaimnya, namun beberapa orang merasa pernah melihatnya sebelumnya. Cerita tentang Raka mulai berubah bentuk menjadi kisah yang dibisikkan. Sebagian menganggapnya mitos, sebagian lagi memilih percaya dan menjaga sikap. Karena mereka yang pernah dipanggil gunung tahu satu hal. Tidak semua orang yang kembali dari sana benar-benar pulang. 3 tahun berlalu sejak Raka dinyatakan hilang di Gunung Slamet. Waktu mengikis banyak hal, ingatan, rasa takut, dan pemberitaan. Namun tidak dengan cerita itu. Ia hanya berubah bentuk, berpindah dari laporan resmi menjadi bisikan, dari berita singkat menjadi larangan tak tertulis yang dibagikan dari mulut ke mulut. Gunung Slamet kembali ramai, jalur pendakian diperbaiki, papan peringatan ditambah, dan aturan dipertegas.
Namun, bagi mereka yang pernah terlibat dalam pencarian Raka, setiap kabut yang turun selalu membawa perasaan tidak nyaman, seolah masa lalu menunggu untuk diingat kembali. Dimas kini bekerja jauh dari dunia pendakian. Ia jarang membicarakan Gunung Slamet, bahkan pada dirinya sendiri. Mimpi-mimpi aneh semakin jarang, hampir menghilang. Benang putih pemberian Mbah Wiryo telah lama disimpannya dalam laci, putus dan rapuh, namun tidak pernah dibuang. Suatu sore, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. "Mas, kami menemukan sesuatu di Slamet." Pesan itu diikuti foto buram, seorang pemuda berdiri membelakangi kamera mengenakan jaket pendaki lusuh. Posturnya sangat familiar. Jantung Dimas berdegup kencang. Ia mengenali jaket itu, meski warnanya telah memudar. Dimas mencoba menelpon nomor tersebut. Tidak aktif. Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar di komunitas pendaki. Seorang pendaki pemula mengaku bertemu pria pendiam di jalur yang mengarah ke puncak. Pria itu berjalan tanpa alas kaki. Pakaiannya tipis meski udara dingin. Saat diajak bicara, pria itu hanya tersenyum dan berkata, "Ikuti jalurmu sendiri." Pendaki itu tidak menyadari keanehannya hingga turun dan melihat foto-foto lama di pos. Di salah satu foto, wajah pria yang ditemuinya mirip dengan Raka, pendaki yang hilang bertahun-tahun lalu. Tim kecil dibentuk untuk mengecek laporan tersebut. Tidak lagi melibatkan SAR resmi, melainkan komunitas dan warga lokal. Dimas dihubungi sebagai saksi lama. Dengan berat hati, ia setuju ikut, bukan untuk mencari, tetapi untuk memastikan. Pendakian kali ini terasa berbeda. Jalur tampak biasa, cuaca bersahabat. Namun semakin naik, perasaan diawasi kembali muncul. Dimas mendengar langkah kaki di belakangnya, namun setiap kali menoleh, tak ada siapapun. Aroma tanah basah bercampur kemenyan kembali tercium, membuat kenangan lama menyeruak. Di dekat area pohon tua, mereka menemukan jejak kaki samar. Tanpa alas, hanya satu pasang. Jejak itu mengarah ke jalur sempit yang dulu dinyatakan terlarang. Dimas merasakan benang putih di sakunya bergetar pelan, meski ia tahu itu mustahil. Di senja hari, kabut turun. Dari kejauhan terdengar suara gamelan. Kali ini tidak samar, jelas, teratur, seolah dimainkan untuk menyambut seseorang. Dimas berhenti. Dalam kabut ia melihat sosok berdiri menunggu. Raka. Wajahnya tampak lebih tenang dari terakhir kali dilihat dalam mimpi. Ia mengangguk pelan. "Kamu nggak seharusnya kesini lagi," kata Raka. "Apa kamu masih hidup?" tanya Dimas, suaranya nyaris hilang. Raka menyenyum samar. "Itu bukan pertanyaan yang penting." Kabut semakin tebal. Anggota tim lain tidak melihat apa-apa, seolah momen itu hanya terjadi untuk Dimas. Ketika kabut menipis, sosok itu menghilang. Yang tersisa hanyalah keheningan dan rasa dingin yang menusuk. Malam itu mereka turun tanpa membawa apapun. Tidak ada bukti, tidak ada laporan resmi. Namun Dimas tahu satu hal dengan pasti. Raka tidak hilang. Ia tetap ada, terikat pada Gunung Slamet dengan cara yang tidak bisa dipahami manusia. Dan panggilan itu belum tentu yang terakhir. Tidak semua pertemuan meninggalkan jawaban. Ada yang justru membuka pertanyaan baru, lebih dalam dan lebih berbahaya. Sejak pendakian terakhir itu, Dimas tahu bahwa hidupnya takkan pernah benar-benar kembali seperti semula. Sosok Raka yang ia lihat di balik kabut terus muncul dalam ingatan. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai penjaga sebuah rahasia. Hari-hari berlalu dengan perasaan seolah ada sesuatu yang menunggu. Kadang di tengah malam, Dimas terbangun dengan keyakinan bahwa ia mendengar angin membawa namanya. Bukan teriakan, bukan bisikan, melainkan panggilan yang lembut, hampir penuh pengertian. Setiap kali itu terjadi, ia teringat ucapan Mbah Wiryo. Yang diingat belum tentu diminta. Suatu malam, tanpa rencana jelas, Dimas kembali ke kaki Gunung Slamet. Ia tidak memberitahu siapapun, tidak membawa perlengkapan lengkap, hanya tas kecil, air minum, dan benang putih yang tersisa. Hatinya mantap, bukan karena berani,
melainkan karena lelah melawan rasa yang terus memanggil. Pendakian dilakukan perlahan, tidak ada kabut tebal, tidak ada hujan. Jalur terasa terlalu sunyi, seperti sedang menunggu. Setiap langkah membawa kenangan, tenda, api unggun, jejak kaki, dan jaket yang dikembalikan. Ketika ia tiba di area pohon tua, udara mendadak berubah. Lebih dingin, lebih berat. Dimas berhenti. Ia mengikat benang putih di pergelangan tangannya. Kali ini tidak dengan tangan gemetar, melainkan dengan ketenangan yang aneh. Dari balik pepohonan, suara gamelan terdengar. Pelan, teratur, tidak mengancam. Seolah mengiringi sebuah upacara. "Kalau aku melangkah," gumam Dimas, "apa aku masih bisa pulang?" Jawabannya datang bukan dalam kata-kata, melainkan dalam bentuk kehadiran. Raka muncul di antara kabut, berdiri beberapa langkah di depannya. Wajahnya kini tampak utuh, tidak pucat, tidak kosong. Ia tampak seperti seseorang yang telah menerima perannya. "Kamu masih punya pilihan," kata Raka. "Aku tidak." Dimas menatap jalur sempit di belakang Raka, wilayah yang dulu disebut tidak diizinkan. Ia merasakan tarikan halus, bukan paksaan, melainkan undangan. Di sisi lain, bayangan jalur turun tampak samar, seperti ingatan yang mulai memudar. "Kenapa kamu?" tanya Dimas. Raka menyembi tipis. "Karena aku menantang, dan kamu mendengarkan." Benang putih di pergelangan tangan Dimas bergetar. Ia menarik napas panjang, lalu mundur satu langkah. Suara gamelan perlahan melemah. Kabut mulai menipis. "Aku pulang," kata Dimas pelan. Raka mengangguk. Tidak kecewa, tidak menahan. Sosoknya perlahan memudar, menyatu dengan hutan, seolah memang berasal dari sana sejak awal. Ketika Dimas menuruni gunung saat fajar, Gunung Slamet tampak seperti biasa, megah, sunyi, dan tidak menyisakan tanda apapun. Tak ada yang tahu ia pernah hampir tinggal. Bertahun-tahun kemudian, cerita tentang pendaki hilang di Gunung Slamet masih beredar. Ada yang bilang ia tersesat, ada yang percaya ia diambil. Namun sesekali, pendaki yang sopan dan menjaga sikap mengaku merasa ditemani saat kabut turun. Bukan untuk menyesatkan, melainkan untuk mengingatkan. Gunung Slamet tidak kejam. Ia hanya memilih. Dan di antara kabut, antara pulang dan tinggal, rahasianya tetap terjaga. Gunung Slamet tetap diam. Ia tidak menjelaskan, tidak membantah. Karena tidak semua yang hilang harus ditemukan, dan tidak semua gunung mengizinkan manusia pulang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Naninu Story. Hormati alam. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.